Assalamualaikum Ustaz. Ya, silakan. Ingin bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya seorang berpuasa namun tidak sholat 5 waktu Ustaz? La haula wala quwata illa billah. Bagaimana seorang yang berpuasa tapi dia tidak sholat 5 waktu? Nah, ini menjadi PR ya untuk seluruh kita, seluruh kaum muslimin, untuk memperhatikan muslim yang lain, seluruh harus tetap ada nasihat-nasihat kepada seluruh kaum muslimin, dakwah juga demikian harus terus kita jalankan. Nah, sekarang ada pertanyaan, bagaimana kalau misalkan ada orang berpuasa tapi dia tidak sholat 5 waktu? Tidak sholat 5 waktu atau sholatnya bolong-bolong. Apakah sah puasanya? Nah, maka kita katakan ayyuhal ikhwan. Pertama, ada dua pendapat tentang orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Pendapat yang pertama adalah pendapat jumhur ulama, sebagian besar ulama, bahwasanya orang yang meninggalkan sholat fardu dengan sengaja itu telah terjatuh kepada dosa besar, dosa yang sangat besar. Ya, tapi dia tidak sampai ke derajat kafir, tidak sampai keluar dari agama Islam. Adapun pendapat yang kedua, ini pendapatnya mazhab Imam Ahmad, yaitu apa? Keluar dari agama Islam. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia keluar dari agama Islam. Dan dia harus bersyahadat ulang dan memperbaiki dengan taubat. Ya kan? Dan harus dia sholat. Kalau tidak, maka tidak sah. Maka ini dua pendapat. Nah, dari dua pendapat ini bercabang lagi. Untuk pendapat yang pertama, pendapat jumhur ulama, termasuk pendapat mazhab Imam Syafi'i di dalamnya, maka dia itu telah berlakukan dosa yang sangat besar. Bagaimana dengan puasanya? Puasanya secara hukum di dunia, hukum fikih, maka dia itu sah. Ya, secara hukum di dunia puasanya itu sah. Tetapi percuma. Percuma. Kenapa dikatakan percuma? Seorang tidak akan dilihat amalan-amalannya, ya, yang lain kecuali setelah Allah melihat amalan sholatnya. Kata Nabi SAW, awwalu ma yuqda yaumal qiyamah as-salah atau fis salah. Yang pertama kali diadili di hari kiamat itu adalah permasalahan sholat. Apabila sholatnya bagus, maka baru dilihat amalan-amalan yang lain. Nah, sekarang kalau misalkan sholatnya tidak baik, ya, sholatnya tidak baik, bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat amalan-amalan sholatnya, amalan sedekahnya, dan amalan-amalan yang lainnya? Kalau misalkan tidak perlu diperhitungkan lagi yang lainnya, kalau misalkan sholatnya masih bolong-bolong, seperti itu. Tapi secara hukum, kalau misalkan ada orang puasa, ya kan, secara hukum fikih, kalau ada orang berpuasa, dia ini tidak sholat, maka sah puasanya, dia tidak perlu mengqadha di hari yang lain, karena puasanya sah. Itu secara hukum. Tapi kalau secara pahala, apakah berpahala apa tidak, maka kita bahas dalil-dalil yang lain. Ada orang yang bergibah, ya, orang yang bergibah saja itu bisa membatalkan pahala puasa. Tidak sah puasanya tapi tidak mendapatkan puasa apa-apa. Orang yang teriak-teriak, bertindak bodoh, bicara kotor, bicara jorok, menzalimi orang lain, puasanya tidak diterima. Ya, ini masalahnya salat. Masalah salat, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerimanya? Kan seperti itu. Maka kita katakan secara hukum fikih, kalau orang itu sudah puasa, maka dia tidak perlu mengqadha meskipun dia tidak sholat. Tapi kalau apa? Nah, yang masalah ini kalau dia ini pendapat yang kedua yang benar, yaitu kalau pendapat bahwa orang yang meninggalkan sholat itu kafir, seperti ini dipegang di dalam mazhab Imam Ahmad, yaitu kebanyakan ustaz di Saudi Arabia dan sekitarnya yang memegang mazhab Imam Ahmad, di Syam ya juga demikian. Maka kita katakan berarti apa? Ya, tidak sah. Orang yang tidak sholat maka tidak sah puasanya. Ya, orang yang tidak sholat maka tidak sah puasanya. Maka kita akan mendapatkan dua fatwa dari para ulama yang berputar pada apakah orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja itu keluar dari Islam, apakah tidak. Allah alam bisawab. Maka kita katakan ayo ikhwan, jangan bermudah-mudah meninggalkan sholat. Dan ini kita harapkan ya kepada saudara-saudara yang mungkin mendengar kajian ini, melihat tayangan ini, ya sudahlah, kalau misalkan itu masa lalu,
jadikanlah Ramadan ini sebagai catatan amal yang baru. Ya, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan dosa-dosa yang telah lalu. Innal hasanati yudhibna sayyi'at, sungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menggugurkan dosa-dosa, keburukan. Insya Allah bisa, insya Allah. Kalau kita di bulan Ramadan ini adalah saat yang sangat mudah untuk kita bertaubat, karena setan dibelenggu, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Allah alam bisawab.